Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang substitusi aljabar ya. Masih substitusi aljabar. Substitusi aljabar dalam ketak samaan ya. Dalam ketak samaan. Nah, untuk membahas substitusi aljabar dalam ketak samaan ini saya akan menggunakan tablet lagi ya. Kebetulan spidol papan tulis saya habis, jadi saya pakai tablet gitu. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa substitusi aljabar dalam ketak samaan, saya akan membahas tentang yang namanya normalisasi ya. Yang ketiga, normalisasi. Nah, apa itu normalisasi? Nah, normalisasi kalau saya punya ketak samaan P X1 sampai XN ya, yang ekuivalen dengan ekuivalen dengan P X1 per K sampai XN per K. Nah, K di sini yaitu ada yang penjumlahan sigma I sama dengan 1 sampai N gitu ya. Ini sama dengan K sama dengan seperti itu. XI, nah, atau bisa juga saya asumsikan K sama dengan akar pangkat N dari perkalian X1 sampai XN seperti itu. Nah, dengan mensubstitusikan ini saya akan bisa menormalisasi ya ketak samaan menjadi yang mungkin lebih mudah diselesaikan dalam bentuk yang seperti ini ketimbang yang seperti di kirinya seperti itu. Jadi saya bisa membuktikan yang di sebelah kanan untuk membuktikan yang sebelah kiri karena dia ekuivalen seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh. Nah, di sini saya mau membuktikan misalnya AMJM yang dua suku ya. AMJM yang dua suku A tambah B per 2 besar sama dari akar AB seperti itu. Nah, ini bisa saya normalisasikan terhadap penjumlahan K-nya itu adalah A plus B ya. Nah, ini ekuivalen dengan, nah, saya bisa bikin di sini A per A plus B tambah B per A plus B per 2. Nah, besar sama dari, nah, akar dari A per A plus B kali B per A plus B. Nah, ini adalah dua hal yang ekuivalen ya. Kalau ini saya sederhanakan akarnya, didapatkan 1 per A tambah B di luarnya, nanti ya hasilnya bisa berbentuk seperti ini. Nah, jadi saya bisa misalkan di sini X, di sini Y, di sini X, di sini Y. Tentunya kalau kamu perhatikan X tambah Y-nya sama dengan 1 seperti itu ya. Nah, X dan Y ini saya tulis ulang dalam bentuk A gitu. Jadi dia boleh langsung jadinya ya A plus B per 2 besar sama dari akar AB. Muncul syarat A tambah B sama dengan 1. Ya, inilah yang dinamakan dengan proses normalisasi. Nah, ini nih lumayan menguntungkan ya kalau kita mau bekerja di satu variabel. Ini ekuivalen dengan membuktikan setengah ya besar sama dari akar. Nah, akar apa? Akar A kali 1 kurang A dengan syarat 0 kecil A kecil dari 1. Jadi A-nya terletak di antara 0, 1. Kalau saya kuadratkan 1/4 besar sama dari A kurang A kuadrat, atau ekuivalen dengan menunjukkan A kurang A kuadrat kurang atau sama dari 1/4 dengan 0 kecil A kecil 1. Nah, ini jadi soal mencari nilai maksimum di satu variabel ya. Ini dengan melengkapi kuadrat sempurna mudah saya buktikan bahwa A kurang A kuadrat itu kurang sama dari 1/4 untuk 0 kecil A kecil 1 ya. Jadi kalau saya lengkapi kuadrat sempurnanya ya ini bentuknya min dari apa? A kurang setengah kuadrat
tambah 1/4 kurang sama dari 0. Nah, ini kita tahu bahwa ini adalah kurang atau sama dari 1/4 maksud saya di sini ya. Nah, yang ini kurang sama dengan 0, kita tambahkan 1/4 ya jadinya kurang sama dari 1/4. Nah, itu salah satu manfaat normalisasi ya. Jadi lebih simpel membuktikan yang seperti ini. Nah, saya kasih contoh yang agak banyak variabelnya ya, 3 variabel gitu. Nah, contohnya buktikan ya. Buktikan. Nah, untuk A, B, C bilangan real positif berlaku. Nah, 1/3A tambah B tambah C tambah 3B plus A plus C tambah 1/3C plus A plus B kurang sama dari 3/5. Jadi nilai maksimum dari bentuk yang di sebelah kiri itu kurang atau sama dari 3/5. Nah, bagaimana cara buktinya? Nah, di sini saya bisa melakukan normalisasi. Oh, saya ketinggalan ya di sini A, maksudnya A di sini, B sini, C. Nah, di sini saya bisa lakukan normalisasi ya, membuktikan bahwa ini kurang atau sama dari 3/5 ya, bahwa ruas kiri itu nilai maksimumnya adalah 3/5. Nah, bukti. Nah, normalisasi bisa saya lakukan ya karena P A, B, C, nah itu ekuivalen dengan P. Nah, P apa? A per K, B per K, C per K. K-nya kita ambil penjumlahan ya. K sama dengan A plus B plus C, seperti itu. Jadi kalau saya bagi A plus B plus C di pembilang dan penyebutnya gitu ya. Nah, saya akan dapat hasil yang ekuivalen dengan pembuktian ini gitu. Jadi saya bisa normalisasi ya. Normalisasi. Nah, normalisasi jadinya adalah A per 3A plus B plus C tambah B per 3B plus A plus C tambah C per 3C plus A plus B kurang atau sama dari 3/5. Normalisasinya ya pakai A tambah B tambah C sama dengan 1 seperti itu. Nah, jadi persoalan ini ekuivalen dengan membuktikan apa? Karena A plus B plus C nya sama dengan 1, di A per 2A plus B A plus B plus C nya kan jadi 1 tambah 1 tambah B per 2B plus 1 tambah C per 2C plus 1 kurang atau sama dari 3/5. Oke, ini kita pakai Jensen bisa ya. Misalkan FT sama dengan ya, saya misalkan FT-nya sama dengan T per 2A plus 2T plus 1 ya. 2T plus 1. Kita modif sedikit jadi FT sama dengan setengah 2T plus 1 kurang 1 per 2T plus 1. Nah, itu sama aja dengan setengah kurang ya. Ini kan 2T plus 1 bagi 2T plus 1 kan 1. Jadi saya bikin dalam kurung dulu ya. Dalam kurung seperti itu. 1 kurang 1 per 2T plus 1. Nah, jadi kalau saya turunkan ya, F aksen T saya akan dapat ya, tinggal menurunkan ini nanti dapat positif 2T 2 per 2T plus 1 kuadrat seperti itu. Nah, double aksennya F double aksen T itu sama dengan min 8 dibagi ya 2T plus 1 pangkat 3. Nah, ini adalah kurang dari 0 untuk T yang bagaimana? Untuk T
yang terletak di antara semua T yang positif ya, kecil dari 0 untuk T yang positif seperti itu. Oke, berarti fungsi f itu adalah fungsi f merupakan ya fungsi konkav. Nah, jadi kalian harus mahir dulu cara menurunkan fungsi ya. Fungsi itu bagaimana cara menurunkannya. Jadi silakan dicari referensi untuk belajar menurunkan fungsi. Nah, karena konkav ya berdasarkan ketaksamaan Jensen, berarti saya punya ya A per 2A plus 1 seperti itu ya, tambah B per 2B plus 1 tambah C per 2C plus 1. Oh, mending kita tulis bentuk kesamaan dulu ya. Saya punya F dari apa? A plus B plus C per 3. Karena konkav dia besar sama ya, sepertiga F A ya plus FB plus FC. Nah, seperti itu. Nah, F saya tadi adalah T per 2T plus 1. Nah, ketika saya ganti A plus B plus C per 3, jadinya adalah ini adalah F sepertiga jadinya. F sepertiga besar sama dari sepertiga kali sigma X sama dengan A, B, C dari X per 2X plus 1 seperti itu. Nah, jadi saya dapatkan seperti ini. Sedangkan F sepertiga itu saya peroleh ya, masukkan aja ke sini. Sepertiga tambah 2/3 tambah 1 jadinya adalah 1/5. 1/5 besar sama dari sepertiga sigma X sama dengan ABC X per 2X plus 1. Nah, oleh karena itu saya punya ya sigma X sama dengan ABC X per 2X plus 1 itu akan kurang atau sama dari 3/5. Kalikan aja kedua ruas dengan 3 seperti itu. Nah, jadi terbukti apa yang mau kita buktikan, bahwa nilai maksimum dari bentuk yang ini dengan normalisasi itu kurang atau sama dari 3/5. Nah, ini normalisasi terhadap penjumlahan ya. Nah, ada lagi normalisasi terhadap perkalian. Jadi K-nya itu akar pangkat N dari X1 kali X2 dan seterusnya sampai Xn gitu ya. Nah, contoh, saya akan berikan contoh ya. Contoh soal Yusamo tahun 1997. Nah, soalnya apa? Soalnya buktikan ya, misalkan A, B, C anggota real positif, tunjukkan bahwa ya, tunjukkan bahwa 1 per A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah ABC tambah 1 per B pangkat 3 tambah C pangkat 3 tambah ABC tambah 1 per A pangkat 3 tambah C pangkat 3 tambah ABC kurang atau sama dari 1 per ABC. Nah, di sini saya normalisasi ya. Normalisasi ya. Normalisasi terhadap perkalian ya. Dengan normalisasi ya. Bagi yang belum kelihatan normalisasi, tanda kutip saya misalkan X sama dengan apa? A per ya akar ABC pangkat 3, Y sama dengan B per akar pangkat 3 ABC, Z sama dengan ya C per akar 3 ABC. Nah, nanti X, Y, Z-nya saya susun kembali, saya ganti dengan ABC seperti itu. Nah, normalisasi ini akan membuktikan ya setara dengan menunjukkan bahwa apa? 1. Nah, normalisasi ABC-nya itu sama dengan 1 seperti itu. Nah, normalisasi seperti itu. Dengan normalisasi saya punya ABC sama dengan 1. Ya, ini kamu bisa lihat X kali Y kali Z-nya itu sama dengan 1. Kan kalau saya ganti kembali bahwa si X dan Y Z-nya itu dengan A, B, dan C seperti itu. X kali Y kali Z itu sama dengan 1 seperti itu. Nah,
Sehingga saya peroleh apa? Sehingga saya peroleh itu ekuivalen dengan membuktikan bahwa apa? 1 per A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah 1 tambah 1 per B pangkat 3 tambah C pangkat 3 tambah 1 tambah 1 per A pangkat 3 tambah C pangkat 3 tambah 1. Nah, kecil sama dari 1, seperti itu. Nah, tinggal kita tunjukkan dia memenuhi ini. Nah, untuk menunjukkan dia memenuhi kesamaan ini, saya punya lema ya, lema gitu, bahwa misalkan aja dalam X, Y, dan Z ya, bahwa 1 per X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 tambah 1 itu kecil sama dari apa? Dari X per X tambah Y tambah Z, dengan X kali Y kali Z sama dengan 1, seperti itu. Nah, sama dengan 1. Nah, buktinya sederhana ya. Untuk bukti lema ya, nah, kesamaan tersebut ekuivalen dengan ya X tambah Y tambah Z kecil sama dari X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 dikali X tambah X, seperti itu. Oh, sorry, lemanya salah. Di sini harusnya Z ya. Nah, jadi di sini Z seperti itu. Nah, sehingga ini juga ekuivalen dengan menunjukkan bahwa X tambah Y kecil sama dari apa? X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 kali ya Z ya. Nah, ini bisa dibilang hilang gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang coba kita faktorkan X tambah Y kecil sama dari apa? X plus Y kali X kuadrat tambah Y kuadrat kurang XY kali Z, seperti itu. Nah, bagaimana cara menunjukkan ini? Ya, kita punya bahwa, perhatikan ya. Perhatikan. Nah, kita punya bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat kurang XY itu besar sama dari 2XY kurang XY, karena X dan Y-nya positif. Ini sama dengan XY, seperti itu. Nah, jadi saya punya apa? Saya punya X tambah Y kali X kuadrat tambah Y kuadrat kurang XY, nah, kali Z, seperti itu ya. Itu besar sama dari apa? XY, X tambah Y gitu ya. X tambah Y, nah, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang XY besar sama XY, berarti XYZ. Dan XYZ saya sama dengan 1. Ini sama dengan XY, seperti itu. Nah, jadi udah terbukti ya bahwa X plus Y kali X kuadrat. Jadi terbukti bahwa X tambah Y kali X kuadrat tambah Y kuadrat kurang XY kali Z itu besar sama dari X plus Y ya. Jadi ini terbukti dari lema ya. Ini by lema ya. Nah, terbuktinya. Oke, bukan by lema tapi dari sini gitu ya. Nah, terbuktinya dari si bintang ya. Terbukti dari si bintang. Nah, oke. Ini perlu saya kasih catatan juga bahwa ini dari AMGM ya, seperti itu. Nah, jadi kita punya apa? Kita punya ya. Saya ganti. Yang pertama saya punya 1 per A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah 1 dari lema ya, dari lema gitu. Nah, saya punya kecil sama dari C per A plus B plus C. Yang kedua saya punya 1 per B pangkat 3 tambah C pangkat 3 tambah 1 kecil sama dari A per A plus B plus C. Yang ketiga saya punya 1 per A pangkat 3 tambah C pangkat 3 tambah 1 kecil sama dari B per A plus B plus C. Kita jumlahkan aja ketiga-tiganya ya. Dijumlahkan ketiga-tiganya diperoleh 1 per A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah 1 tambah 1 per
Ya, kecil sama 1. Jadi terbukti ya, terbukti bahwa ini terpenuhi ya. Nah, ini terpenuhi. Terpenuhi. Nah, gitu. Oke, karena dia ekivalen dengan mau yang kita buktikan, berarti buktinya selesai seperti itu. Oke, sekian video tentang normalisasi. Kita kembali ke video selanjutnya ya. Semoga aja saya sempat membeli spidol dan bisa menulis kembali di papan tulis seperti itu. Oke, terima kasih.